ऑफिसर मार्टिन, कामयाबी का मतलब नो कैजुअल्टी। कितनी % चांस है इसकी कामयाबी का? रॉ के लिए 1% चांस मतलब 100% अटेम्प्ट। क्रिएटर ऑफ रॉ। Akhirnya Perdana Menteri menyetujuinya dan menanyakan pada Ansul apa permintaan untuk misi ini. Ansul menjawab bahwa ia membutuhkan Menteri Penerbangan dan Luar Negeri untuk melakukan lobi-lobi. Permintaan dikabulkan, tapi Perdana Menteri mengingatkan bahwa Ansul dan tim Rau hanya memiliki waktu sampai matahari terbenam saja. Karena heboh nih bos, bukan entertainment doang. Analisa Ansul 99% adalah benar, karena di Istana Presiden Pakistan, petinggi ISI merencanakan pendaratan pesawat yang mereka bajak di Timur Tengah. उनका साया भी चल जाए। वही होगा सदर, वादा है। Tarmac here at Lahore. Lalu dua petinggi ISI masuk dalam pesawat untuk memberitahukan pada orang-orang suruhannya jika pemerintah India telah menolak melakukan negosiasi. Hal itu membuat Sandu, ketua pembajak yang hanya orang bayaran, mulai panik. Untuk itu petinggi ISI mulai menggantikan kepemimpinan Sandu dengan Dodi, yang merupakan ketua teroris dan agen dari ISI itu sendiri. Mereka pun merencanakan melakukan perjalanan ke Bandara Dubai di Uni Emirat Arab. जहाँ इंडिया को नेगोशिएट करना ही पड़ेगा। दुबई। न सिर्फ लैंडिंग परमिशन मिलेगी बल्कि इंडिया पर नेगोशिएट करने का लिस्ट ऑफ डिमांड्स। जैकेट दे अपनी। Sebelum berangkat ke Dubai, Ketua Biro Intelijen Tajeswar menawarkan bantuannya. Biro Intelijen memiliki seorang kenalan intelijen di Dubai yang bernama Adila Rehman yang bekerja di Bandara Dubai. Di bandara, Ansul bertemu dengan timnya untuk membicarakan rencana mereka. Ansul memberi nama misi ini adalah Mission Mirage. इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन मिराज। प्लेन के अंदर दाखिल होकर सडन अटैक। Untuk memasuki pesawat, Ansul menjelaskan bahwa mereka akan menyamar sebagai tim pengisian bahan bakar pesawat. इकोनॉमी सेक्शन के दोनों हाईजैकर्स को न्यूट्रलाइज करेगी। टीम 2 के लिए टेल एंड का दरवाजा खोलेगी जहां और कॉकपिट में पोजीशन हाईजैकर्स को एलिमिनेट करेगी। Lalu salah satu anggota menanyakan, bagaimana jika plan A ini gagal? Ansul berkata bahwa tentara angkatan darat tim kuda punah yang baru selesai dari latihan bersama di Israel akan dialihkan ke Dubai melalui Teluk Oman dan akan masuk ke dalam bandara Dubai yang berdekatan dengan laut. Hal itu mendapat instruksi dari Menteri Penerbangan yang mengatakan bahwa jika tentara India memasuki Dubai atau di negara manapun dapat mengakibatkan dianggap sebagai tindakan perang. Karena itu plan B sangat-sangat tidak mungkin untuk dilakukan. मनाने समझाने के लिए तो आप दोनों को लेके जा रहे हैं सर। Lalu si menteri mengatakan lagi, jika rencana Ansul tidak mungkin terjadi dan lebih baik Ansul menerima sarannya untuk membuka negosiasi dengan para pembajak. Ansul berkata bahwa dalam misi ini dialah pimpinannya, jadi hanya dia yang akan menentukan apa yang akan mereka lakukan. हम एजेंट दोनों मिनिस्टर के साथ टीम ऑफ डिप्लोमेट्स बनकर जाएंगे। दुबई में एक सपोर्ट ग्रुप है जो हमारी मदद करेगी। Air India ICC 691 pun mendarat di Dubai setelah mendapat persetujuan ATC dan otoritas bandara. Bersamaan dengan itu, petinggi ISI pun datang untuk memantau. Agar bisa melihat ke bandara, petinggi ISI tinggal di hotel yang kamarnya menghadap ke arah bandara. Selang beberapa saat, Ansul dan tim kementerian pun mendarat juga. Di bandara, Ansul disambut oleh anggota intelijen Dubai, yang salah satunya wanita bernama Adela Rahman. मालिक नमस्ते। सिर्फ ऑफिसर सुले से कोई सीनियर जल्दी आपके रूबरू होंगे। बहुत शुक्रिया। Sebelum menemui ketua intelijen Dubai, di tengah jalan Ansul menanyakan keberadaan bangunan yang belum jadi. Adela menjawab bahwa bangunan itu adalah akses untuk melihat dan menuju ke arah landasan. Akan tetapi otoritas bandara tidak mengizinkan untuk masuk ke sana.
Dalam sebuah ruangan, Ansul meminta pada Adela beberapa buah dokumen tentang bandara. Adela menyanggupinya dengan catatan Ansul hanya bisa melihatnya dalam waktu 10 menit saja. Karena setelah itu Adela harus melaporkan dokumen tersebut pada petugas. Petinggi ISI menyuruh Dodi menghubungi ATC Dubai untuk memulai menegosiasikan tuntutan mereka dan menyuruh ATC Dubai untuk menyampaikan permintaannya pada perwakilan India. Lalu petugas ATC memberikan telepon satelit agar didengar oleh Ansul dan yang lainnya. Merasa mengenali suara tersebut, Ansul meminta rekaman suara pembajakan pada tahun 1979 yang lalu. हमारी डिमांड्स हिंदुस्तान तक पहुंचा दी जाएं और वक्त रहते पूरी कर दी जाएं। सूरत-ए-हाल बिगाड़ देंगे। Setelah mendengar rekaman tersebut, Ansul pun dengan yakin mengatakan bahwa suara orang tadi adalah Dodi. Menteri Penerbangan mengatakan, bagaimana bisa Dodi berada dalam pesawat yang berangkat dari Bandara Delhi, sementara Dodi adalah DPO India yang telah dicekal untuk masuk ke wilayah India. Ansul menjawab bahwa Dodi kemungkinan besar naik ke pesawat pada saat berada di Lahore. Kemudian datanglah Ketua Intelijen UEA yang bernama Mukhtar. Menteri Luar Negeri Tuan Rao mencoba melobi Mukhtar agar intelijennya diizinkan untuk melakukan operasi rahasia. Tapi Mukhtar tidak bisa memberi izin untuk itu dengan alasan bahwa itu bukan wewenangnya. Lalu Menteri Rao meminta agar 2 anggota Rao diizinkan masuk ke dalam pesawat untuk mengetahui keadaan para sandera. Untuk permintaan yang satu ini, Mukhtar mau memberikan izin. Ansul yang tidak bisa masuk ke pesawat karena Dodi mengenali wajahnya, menunjuk 2 anggotanya Dolar dan Saan untuk tugas ini. डालो अपने अपने कान में, नहीं तो पता कहाँ डाल दूंगा ये। चलो। Namun ketika sampai di pintu pesawat, anggota pembajak hanya mengizinkan 1 orang saja yang diperbolehkan masuk dalam pesawat. Ansul menugaskan Dolar untuk masuk, sementara Saan menunggu di luar. Dolar diberi tugas untuk menghitung penumpang dan posisi para pembajak dalam pesawat. इकोनॉमी से शुरू करूं या बिजनेस से? इकोनॉमी 2 बार बोला मत में कोई ओए किधर? One in cockpit. Ansul yang terus mengamati melihat pintu bagasi pesawat sedang dibuka dan langsung menugaskan Saan untuk masuk ke dalam bagasi. Tapi menteri protes karena hal tersebut telah dilarang dan bukan sebagian dari rencana. Tapi Ansul menjawab, jika itu adalah kesempatan untuk menjalankan plan A mereka. Tapi ketika hendak masuk lewat bagasi, petinggi ISI juga melihatnya, yang kemudian menghubungi Dodi dan menyuruhnya agar segera menutup bagasi pesawat. Akhirnya pintu bagasi pun tertutup, yang membuat Saan gagal masuk ke dalam. Melihat itu, Ansul pun berkata bahwa selain mereka ada orang lain yang juga mengawasi, yang membuat pintu bagasi tiba-tiba ditutup lagi. There's an eagle keeping an eye. Selanjutnya, pejabat pemerintah Uni Emirat Arab bernama Farhad datang dan menolak memberi izin Rao untuk melakukan misi yang diminta. Dengan alasan bahwa di Dubai sangat menghargai nyawa seseorang dan tidak ingin ada korban dan darah yang tumpah di tanah mereka. Lalu Adela datang untuk memberikan dokumen yang Ansul perlukan. Salah satunya adalah laporan perkiraan cuaca. Karena plan A ditolak pihak pemerintah Dubai, Ansul mulai beralih kepada plan B, yaitu mendatangkan unit Angkatan Darat Kuda Pona untuk masuk wilayah Dubai. Tapi lagi-lagi rencana itu diketahui oleh petinggi ISI yang melaporkannya pada ATC Bandara Dubai, sehingga akses masuk perairan Dubai pun ditutup. No passage alone. Repeat, no passage alone. Not turning around. Plan B terminated. Repeat, plan B terminated. Mengetahui plan B pun gagal, Ansul malah tersenyum yang membuat para menteri menjadi gumun. Merasa kesal pada Ansul, Menteri Luar Negeri mengambil keputusan untuk melakukan negosiasi pada para pembajak. Ansul berkata
Jika ingin bernegosiasi, maka Menteri Luar Negeri harus melaporkan hasilnya pada Ansul, dikarenakan kondisi ini akan sangat berbahaya baginya. Tapi Menteri Rao menjawab bahwa keberadaan Ansul lah yang akan membahayakan penumpang, bukan para pembajak tersebut. Kemudian kedua menteri pun mulai masuk ke dalam pesawat. Dalam pesawat, Dodi mulai menyebutkan tuntutannya. Dodi meminta pemerintah India untuk melepaskan ketua dan kelompok Ajadi untuk dibebaskan dan dibawa ke dalam pesawat ini. Permintaan selanjutnya, Dodi meminta pemerintah India untuk menghapus data kejahatan kelompoknya tersebut dan meminta suaka ke London dan uang 1 juta pound sterling. Dengan itu, untuk sampai ke London, Dodi meminta disediakan pesawat charteran yang seluruh krunya orang Inggris dan harus tersedia sebelum jam 5.30 sore. 5:30 तक पूरा करो, वरना बच्चों को रिहा कर सकते हो. Setelah mendengarkan tuntutannya, kedua menteri mulai meninggalkan pesawat. Tak mau negosiasinya gagal, Dodi memutuskan agar menteri penerbangan yang bernama Khan tetap tinggal untuk menjadi tawanan mereka. Mendengar semua itu, Ansul berkata pada Adela bahwa semua sudah berakhir dan berterima kasih atas bantuan Adela dan menyuruh Adela segera pergi agar pihak bandara tidak mencurigainya karena telah memberi info pada Ansul. Tapi Adela berkata bahwa dia tidak peduli dengan pekerjaannya dan tetap ingin membantu Ansul untuk menjalankan misinya. Ansul meminta pada Adela untuk bisa masuk dalam bangunan kosong untuk akses melihat ke landasan dari dekat jika Adela ingin tetap membantunya. Sementara itu dari India, Perdana Menteri Indira Gandhi menelpon pada Perdana Menteri Inggris Margaret Thatcher untuk meminta bantuan disediakan pesawat charter dan uang 1 juta pound untuk memenuhi tuntutan para pembajak. Indira Gandhi kecewa karena pada akhirnya dia memberikan tuntutan pada para pembajak dan mulai meninggalkan Santok. Setelah memberikan laporan cuaca pada petugas bandara, Adela dengan susah payah berhasil membawa Ansul dan anggota Rao masuk dalam bangunan akses menuju landasan pesawat. Dalam toilet, Ansul berkata bahwa ada mata-mata di antara mereka. Dan ternyata Adela lah orang yang telah membocorkan semua misi Ansul pada petinggi isi. सामने रो 51. अगर इंफॉर्मेशन सही है कश्ती में Ansul pun berhasil melumpuhkan Adela dalam sebuah perkelahian dan mulai mengikatnya. इसके हाथ बांध लो. Para teroris dalam tuntutan Dodi pun dibebaskan dan mulai memasuki pesawat. Sementara itu, Ansul dan anggota lainnya mulai menuju akses jalan ke landasan. Setelah pesawat charter Inggris tiba, Dodi dan kelompoknya menaiki mobil untuk menuju pesawat charter dengan membawa beberapa sandera, yang salah satunya adalah Menteri Khan. Merasa senang akan bebas, salah satu anggota pembajak menembakkan senjatanya beberapa kali ke udara. Ansul dan kawan-kawan mulai menjalankan misinya. Tiba-tiba badai pasir datang menyelimuti bandara Dubai. Set your watches. The sandstorm was supposed to hit at 5:30 a.m. Ternyata itu semua adalah rencana Ansul agar bisa beraksi. Pada waktu Ansul mendengar permintaan Dodi untuk mendatangkan pesawat charteran jam 5.30, Ansul yang melihat laporan cuaca dari Adela merubah jam itu, yang harusnya 5.30 sore menjadi 5.30 pagi. Hingga petugas bandara tidak tahu bahwa badai datang bertepatan dengan permintaan pesawat oleh Dodi. Di tengah badai, Ansul dan kawan-kawan mulai mengejar mobil para pembajak satu persatu. Dimulai dari mobil paling belakang.
Tak ingin ada darah yang tumpah seperti kata Ketua Intelijen Dubai, Ansul menggunakan pistol bius untuk melumpuhkan para pembajak. Sementara itu, Adela berhasil melepaskan diri. Hey, tranquilized you. Setelah berhasil menguasai mobil pertama, Ansul dan kawan-kawan mengejar mobil kedua. Tapi aksinya diketahui oleh salah satu dari pembajak dan mulai menembaki mobil yang ditumpangi Ansul dan teman-temannya. Dodi yang mendengar suara tembakan itu tidak curiga karena dia mengira bahwa itu hanya tindakan anak buahnya yang telah bahagia di detik-detik kebebasan mereka. Ansul dan anggotanya pun berhasil menguasai mobil kedua. Selanjutnya mobil yang Dodi tumpangi keluar dari tepian landasan yang membuat mobilnya tidak bisa maju karena terjebak di jalanan pasir. Dodi menyuruh anggotanya untuk memundurkan mobilnya. Merasa salah jalan, Dodi meminta untuk mencari jalan lain. Tapi mobilnya terhenti ketika mobil anggota di depannya tidak mundur ataupun memutar arah. Dodi memerintahkan untuk memajukan mobilnya tepat berada di samping mobil yang ada di depannya. Lalu dua anggota Rau mulai masuk dalam mobil dan menarik ketua jadi. Sementara itu Ansul langsung menyerang Dodi dengan memukul kaca samping. Dodi berusaha keluar mobil untuk menyerang Ansul. Tapi dikarenakan penuh dengan debu berterbangan, Dodi tidak dapat melihat dan menemukan orang yang menyerangnya. Ansul lalu menyerang lagi dan terus menghajar Dodi. Sambil mengingat kematian sang ibu, Ansul menutup hidung Dodi yang membuatnya lemas dan pingsan. Tiba-tiba telepon satelit milik Dodi berdering. Ansul pun mengangkatnya dan berkata pada petinggi ISI bahwa Rau telah berhasil dengan misinya. Hal itu membuat petinggi ISI menjadi marah. Sebelum badai berhenti, Ansul dan anggota Rau lainnya membawa kembali pembajak-pajak itu ke dalam pesawat yang telah mereka bajak agar misinya tidak diketahui pemerintah Dubai dan otorisasi bandara. Hingga begitu badai pasir berhenti, kondisi di tempat pembajakan telah bersih dan steril kembali. Kemudian pilot meminta pada ATC Dubai untuk lepas landas agar bisa meninggalkan Dubai. Tapi Farhad menolaknya dengan alasan Rau telah mengkhianati mereka karena secara diam-diam telah melakukan misi rahasia yang telah ia tolak. Mendengar itu, Ansul mulai melobi Farhad dan mengatakan bahwa menyelamatkan nyawa bukanlah pengkhianatan. Membahayakan nyawa yang tak berdosa barulah disebut pengkhianat, dan itu terjadi pada salah satu petugas bandara mereka. Yang Ansul maksud adalah Adela, petugas bandara yang terhubung dengan ISI. Ansul meminta pada Farhad untuk memeriksa Adela, dan jika apa yang Ansul katakan itu salah, dia berjanji akan kembali ke Dubai untuk diadili atas kesalahannya. And you can try me as per your law. Dan yang terpenting adalah Ansul dan timnya telah mengikuti kata-kata Farhad untuk tidak ada pertumpahan darah di tanah mereka. Akhirnya kata-kata Ansul membuat Farhad mengizinkan mereka untuk meninggalkan Dubai. Ansul berterima kasih telah diizinkan untuk lepas landas dan juga informasi akurat tentang perkiraan cuaca dari petugas bandara. Sebelum pergi, Farhad yang kagum dengan kecerdasan Ansul dalam menyelesaikan misi rahasianya menanyakan nama Ansul. Karena kode etik Rau, Ansul menyebut dirinya sebagai Bell Bottom. But you can call me Bell Bottom. Mereka pun mulai lepas landas meninggalkan Dubai. Kabar itu langsung sampai kepada Perdana Menteri Indira Gandhi.
yang membuatnya lega dan merasa senang. Sementara itu di tempat lain Presiden Pakistan merasa kesal karena upayanya memisahkan wilayah-wilayah di India dengan operasi topasnya gagal total. Well done. Thank you, sir. Great. मेरा घर तेरे बिना खाली दीवारें तुझको पुकारे तुम आओगे. Cerita diakhiri dengan kenyataan bahwa ternyata Radhika istri Ansul adalah anggota tim pencari bakat Rao. Dan dia jugalah yang telah merekomendasikan Ansul pada Santop agar bisa bergabung dengan tim Rao. Cerita pun selesai.